Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Saya dari kelas manajemen semester 2A. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa sih arti tentang manajemen koperasi dan UKM atau yang biasa kita kenal sebagai usaha kecil menengah. Koperasi manajemen dibagi menjadi dua bagian, yaitu koperasi dan manajemen. Manajemen adalah suatu orang atau yang bekerja sama atau mengelola perusahaan, sedangkan koperasi dalam bahasa Inggris yaitu kooperatif, dalam bahasa Belanda yaitu kooperatif, yang sama-sama memiliki arti bahwa bekerja sama. Koperasi dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sangat luas, yaitu lembaga keuangan yang mengatur atau mengelola dan bekerja sama. Biasanya koperasi ini bersifat atau berasas kekeluargaan. Ada 3 sudut pandang manajemen koperasi. Yang pertama organisasi, proses, dan yang ketiga gaya. Manajemen koperasi biasanya diambil dari keputusan-keputusan. Yang pertama biasanya rapat anggota. Biasanya di situ anggota-anggota beraspirasi atau bersuara mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Yang kedua, biasanya lembaga koperasi manajemen ini biasanya bekerja samanya tuh tidak saling berketergantungan, biasanya saling berasas kekeluargaan, jadi tidak ada paksaan sama sekali. Yang ketiga, yang mengelola koperasi manajemen ini biasanya para anggotanya, yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Selanjutnya adalah UKM atau yang biasa disebut dengan istilah usaha kecil menengah. Dalam tautan brandly.co.id, UKM yang berarti usaha kecil dan menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih sekitar 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam brandly.co.id juga disebutkan kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling besar 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan sekitaran 1 miliar per tahun. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan orang lain. Yang kelima adalah berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum. Dalam tautan brandly.co.id ini disebutkan UKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mengapa? Karena jumlah UKM yang hingga saat ini di tahun 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi perekonomian Indonesia itu sendiri, karena UKM tersebut menyumbang 60% dari FDB dan menampung 97% tenaga kerja. Pajak UKM, pemerintah akan menarik pajak bagi sektor UKM beromset 300 juta hingga 4 miliar per tahun. Hal tersebut dilaksanakan karena pemerintah mengakui membutuhkan uang untuk proyek infrastruktur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.